Film diawali dengan tiga tunanetra berjalan saling berpegangan. Kasihan sekali melihatnya. Akhirnya, mereka sampai di depan gedung dan berhenti. Mungkin kelelahan ya. Di sisi lain, di gedung itu Strangway sedang main kartu. Dan tidak lama kemudian, ia izin pergi kepada teman-temannya. Ia berjanji akan kembali 20 menit lagi. Strangway bertemu dengan tiga tunanetra itu dan memberikan uang kepada mereka. Saat ia mau masuk ke mobil, tiba-tiba dia ditembak oleh tunanetra itu. Lah kok? Kirain buta beneran. Kemudian Strangway dipindahkan ke mobil lain dan dibawa oleh mereka. Scene beralih ke kediaman Strangway dengan kode W6N di Jamaika. Penjahat yang lain mengepung rumahnya dan menembak sekretarisnya. Ternyata mereka mencuri berkas tentang Dr. No. Kode G7W adalah bocah kantor di London. G7W mencurigai kalau ini bukan kesalahan teknis karena sinyal masih ada. Kemudian G7W melapor ke M16 bahwa W6N putus hubungan saat transmisi. Seseorang mencari James Bond yang sedang main kartu. James Bond sedang melawan Nona Trench, namun akhirnya James Bond menyerah. Kemudian, mereka pergi dari meja. James Bond mengajak Nona Trench untuk ketemuan lagi besoknya. James Bond menemui atasannya. Atasannya menceritakan kalau Strangway menghilang, dan juga sekretarisnya. Strangway ternyata sedang ada misi untuk pemeriksaan Amerika tentang adanya pihak yang campur tangan dalam roket Cape Canaveral mereka. Mereka menduga yang campur tangan ada di Jamaika. James Bond mendapatkan senjata baru, yaitu Walther PPK 7,65 mm berkekuatan besar, dilengkapi peredam browse dengan sedikit penurunan kecepatan. Scene beralih ke kediaman James Bond. James Bond merasakan kalau di kamar sebelah ada seseorang. Dibukalah pintu itu. Ternyata Nona Trench sedang main golf. Padahal James Bond sudah siap-siap dengan pistol barunya. Padahal kan janjiannya besok sore. Kenapa Nona Trench malah datang sekarang? Pesawat yang ditumpangi James Bond akhirnya sampai di Kingston, Jamaika. Tiba-tiba ada seseorang bernama James. Dia mengaku supir dari badan pemerintahan yang dikirim untuk menjemput James Bond. James Bond tidak percaya begitu saja. Dia akhirnya pergi menelpon badan pemerintah dan ternyata badan pemerintah tidak mengirim supir. Akhirnya James Bond naik mobil dengan waspada dan mobil James Bond diikuti oleh seseorang yang tadi di bandara. Akhirnya mobil James Bond lepas dari kejaran mobil tadi. Mobil berhenti. James Bond menodongkan senjata ke sopir. Saat sopir mau mengambil pistolnya, James Bond memukul tangannya dan segera mereka keluar mobil. Sopir melawan dengan menendang James Bond. Namun usahanya gagal, dan akhirnya sopir dipukul. Sebelum mengaku, sopir minta izin untuk merokok. Saat dia mengambil rokok di sakunya, di saat itulah sopir menggigit rokok itu dan ternyata itu adalah cyanida. Sopir itu meninggal. James Bond membawanya ke badan pemerintah. Di kantor badan pemerintah, James Bond ingin bertemu dengan orang terakhir yang bertemu Strangway. Kata orang badan pemerintah, tidak ada orang yang melihat Strangway setelah meninggalkan Queen's Club. Orang yang bersama Strangway di Queen's Club adalah Profesor Dan, ahli metalurgi, punya laboratorium terhormat dan bersih, dan Potter, jenderal tua, mantan pasukan Indian, sudah lama tinggal di Jamaika. James Bond pergi ke kantor Strangway, mengecek kantor Strangway dan menemukan kertas dengan tanda terima dari Dan Laboratorium Geologi. James Bond melihat foto Strangway dan seorang nelayan lokal. Nelayan itu yang mengikuti James Bond tadi. Badan pemerintah akhirnya memeriksa nelayan lokal tersebut. James Bond izin untuk mandi sebelum bertemu Lloyd Smith di klub. Vodka martini dikocok tidak diaduk. Itu adalah kesukaan James Bond. James Bond selalu waspada karena dia akan meninggalkan kamarnya. Dia menyiapkan tanda supaya tahu apakah ada seseorang yang masuk ke kamarnya dan mencoba membuka koper dan lemari bajunya. James Bond melakukan pertemuan dengan Lloyd Smith dan teman-temannya. Akhirnya James Bond tahu kalau Strangway memulai memancing 3 minggu yang lalu bersama nelayan lokal yaitu Quarrel. Ia adalah penduduk asli Pulau Cayman. Kapalnya disandarkan di dermaga. James Bond pergi mencari Quarrel. Akhirnya dia menemukan Quarrel di pinggir kapalnya. Quarrel nampaknya menghindari James Bond. Quarrel pergi ke bar dan bertemu Bush Feller. Quarrel mengajak James Bond untuk mengobrol di ruangan sebelah.
Tidak lama kemudian, Quarrel menodongkan pisau ke James Bond. Dari belakang, datang Pushfeller mendekap James Bond. James Bond menendang Quarrel dan melempar Pushfeller. James Bond menodongkan pistol ke mereka. Saat James Bond mau kabur, tiba-tiba seseorang dari luar menodongkan pistol. Ternyata mereka bersekongkol. Ternyata orang itu adalah Felix Leiter dari CIA. Ternyata mereka ada di pihak yang sama dengan James Bond, dan Quarrel telah membantu Felix juga. Malamnya, James Bond dan Felix ngobrol di bar. Ternyata Strangway dan Quarrel sebelumnya pernah mengecek ke beberapa pulau. Mereka sudah mencari ke Fire Island, Morgan Reef, kecuali Crab Cay. Crab Cay adalah tempat milik orang Cina. Mereka tidak mengizinkan siapapun ke sana. Di sana hanya ditemukan tambang bauksit. Strangway dan Quarrel pernah ke Crab Cay, namun hanya sebentar untuk mengambil sampel tanah, bebatuan, dan air. James Bond tertarik dengan misteriusnya Pulau Crab Cay. Selain orang Cina yang memiliki pulau itu, Felix memberitahu satu nama yaitu Dr. No. James Bond pergi ke kantor Profesor Dan. James Bond menanyakan sampel bebatuan yang diambil Strangway. Menurut Profesor Dan, bebatuan itu mengandung baja piritos yang tidak bernilai. James Bond menanyakan apakah batu itu berasal dari Crab Cay. Menurut Profesor Dan, tidak mungkin, karena secara geologis tidak mungkin. Profesor Dan pergi ke dermaga. Ia berencana pergi ke Crab Cay dengan gelagat yang mencurigakan. Akhirnya, Profesor Dan sampai di Crab Cay. Profesor melapor kalau James Bond pergi ke kantornya, dan ia mengetahui kalau bebatuan itu dari Crab Cay. Profesor Dan sudah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh James Bond, tapi gagal. Profesor Dan disuruh pergi ke meja dan mengambil sangkar yang berisi laba-laba besar. James Bond sampai di kamarnya. Dia mengecek lemari dan melihat koper yang ada sidik jarinya. Ternyata ada orang yang masuk ke kamarnya. Scene beralih di mana James Bond sedang tidur. Tiba-tiba ia terbangun merasa ada yang bergerak di bawah selimutnya. Ternyata itu laba-laba besar yang Profesor Dan bawa dari Crab Cay. James Bond keringat dingin. Saat laba-laba itu turun dari badannya, ia langsung melemparnya dan memukulnya. James Bond meminta informasi tentang Dr. No dan Crab Cay. Dr. No mengelola pulau itu seperti kamp konsentrasi. Saat Nonataro diminta untuk mengambil berkas Dr. No, ternyata berkas itu sudah tidak ada, dan yang terakhir menyimpannya adalah Strangway. James Bond mendapat paket dari London. Saat ia mau pergi lewat ruangan Nonataro, ternyata Nonataro ketahuan sedang menguping lewat lubang kunci. James Bond mengajak Nonataro untuk alasan menemani mengelilingi pulau dan bertemu di hotelnya. Paket yang diterima James Bond ternyata alat untuk mendeteksi radioaktif. Dia mengetes alatnya ke tempat di mana Strangway meletakkan sampelnya di kapal. Dan ternyata mengandung radioaktif. Itu berarti bertentangan dengan pernyataan Profesor Dan yang mengatakan bebatuan yang diambil Strangway mengandung besi murahan. Menurut James Bond, Profesor ini bodoh atau nggak pandai berbohong. James Bond mengendari mobil untuk menemui Nonataro. Di perjalanan, James Bond merasa ada yang mengikutinya. Saat di depan ada alat berat melintang, dengan sigap James Bond bisa menghindari alat berat tersebut. Mobil yang mengejarnya banting setir dan akhirnya masuk jurang dan terbakar. Sesampainya di rumah Nonataro, ternyata dia barusan selesai mandi dan cuma pakai handuk saja. Telepon Nonataro berdering dan dia mendapat tugas untuk menahan James Bond beberapa jam. Ya udah deh, akhirnya mereka bermantap-mantapan. Kelar mantap-mantap, James Bond menelepon badan pemerintah. Dia mencurigai kalau Nonataro ini mata-mata dari Dr. No. Akhirnya Nonataro dibawa. James Bond masuk ke rumah Nonataro dan membuat jebakan seolah-olah James Bond sedang tidur di ranjang. Setelah lama menunggu, Profesor Dan masuk dan langsung menembak ke arah ranjang. James Bond langsung menodongkan pistol ke arah Profesor Dan. Profesor Dan akhirnya ditembak mati oleh James Bond karena berusaha menembaknya. Untung saja pistol Profesor Dan kosong setelah menembaki ranjang tadi. Malamnya, James Bond, Felix, dan Quarrel pergi menuju Crab Cay. James Bond dan Felix pergi ke pulau Crab Cay sedangkan Felix hanya mengantar saja kemudian balik lagi. Karena sudah terlalu malam, mereka tidur. Esoknya, James Bond terbangun dan melihat cewek cantik memakai bikini sambil memegang kerang. Namanya Honey Rider.
Mulailah James Bond ngobrol-ngobrol. Mulai deh spek-spek iblisnya. Tiba-tiba Quarrel datang dan mendengar ada kapal patroli bersenjata. Mereka bersembunyi di balik gundukan pasir. Mereka menembaki pulau. Namun gak lama kemudian, mereka mengatakan akan balik lagi dengan membawa anjing. Mereka akhirnya masuk ke pulau dan bersembunyi ke tempat yang menurut Honey aman. Malamnya, terdengar suara semburan yang menurut warga Kingston disebut naga. Namun, ternyata itu kendaraan lapis baja dengan senjata semburan api. James Bond dan Quarrel menembaki mobil itu. Satu lampu tertembak. Tak lama kemudian, posisi Quarrel diketahui musuh, dan akhirnya Quarrel kena semburan api dan meninggal. James Bond dan Honey menyerah. Mereka masuk mobil dan dibawa ke markas mereka. Sesampainya di markas, James Bond dan Honey dibersihkan dari radioaktif. Mereka masuk ke ruangan. Di ujung pintu disambut oleh suster. Mereka nampak ramah dan mengantarkan mereka ke kamar. Mereka minum kopi. Tidak lama kemudian, mereka pingsan. Beberapa jam kemudian mereka bangun. Mereka diajak untuk makan malam. Sesampainya di tempat makan, mereka melihat akuarium besar. Tiba-tiba Dr. No datang. Ia punya tangan palsu. Dr. No dan James Bond ngobrol tentang situasi sekarang. Dr. No mengatakan kalau dia anggota Spectre, yaitu badan eksekutif khusus untuk kontra intelijen, teroris, balas dendam, dan pemerasan. Beberapa saat kemudian, Dr. No dipanggil untuk pergi ke ruang kendali. James Bond dipindah ke ruang tahanan. Setelah dia siuman, dia mencoba kabur lewat lubang pipa di atas tempat tidur. Saat dia merangkak lewat pipa, tiba-tiba terdengar suara air. Dan benar, ternyata air datang dari belakang. James Bond pegangan sekuat tenaga. James Bond keluar dari pipa itu. Dia melihat orang berseragam lengkap. Akhirnya, ia lumpuhkan orang itu. James Bond memakai baju seragam itu. James Bond masuk ke ruang kendali. Terlihat Dr. No memimpin proyek itu. Dan terlihat reaktor nuklir. James Bond mendekati valve untuk reaktor. Saat Dr. No dan lainnya sedang komunikasi dengan pusat kendali Mercury, tiba-tiba James Bond memutar kendali reaktor yang mengibatkan reaktor panas. Semua kabur, kecuali Dr. No dan James Bond. Mereka berkelahi. Dr. No akhirnya tenggelam ke kolam reaktor. Di sisi lain, roket meluncur dengan aman. James Bond pergi mencari Honey. Honey terikat di kamar 12. Akhirnya James Bond menemukannya. James Bond dan Honey kabur menggunakan kapal. Sesaat kemudian, tempat itu meledak. Di tengah laut, mereka kehabisan bahan bakar. Tidak lama kemudian, Felix dan kapal patroli datang menolong James Bond. Udah ditolong, malah James Bond milih mantap-mantap sama Honey di tengah laut. Dilepaslah tali itu, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf apabila di video ini terdapat hal yang kurang berkenan. Kami menerima kritik dan saran untuk berkembangnya channel ini. Like untuk penyemangat kami, dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.